Dr. Sanadi, Dr. Angkas Jawad. Pada pagi ini kita akan membahas kasus anak putri di Humayun, usia 15 tahun, rujukan dari RSUD Tanjung Priok, Manamino Sekunder. Pasien belum pernah haid, dibawa berobat ke dokter pada usia 14 tahun. Setelah itu sudah diberikan Proginova, Norelux, Psikoproginova, tapi kalau tidak menggunakan Psikoproginova beliau tidak haid. Kemudian tidak ada nyeri, merasa ada pertumbuhan payudara sebelum diberikan obat pemancing haid, tidak ada nyeri perut siklik, tidak ada pandangan ganda, gangguan penghidup, keluar cairan dari payudara, dan secara stature lebih pendek dari karakter perempuannya. Boleh kita step by step. Ada yang mau dikomentari dari story taking? Atau ada yang mau mengambil kesimpulan awal sebenarnya ini kasus apa yang kita hadapi? Amenorrhea primer. Dari mana? Definisi amenorrhea primer apa? Usia 14 tahun tanpa ada bukan tidak haid, atau 16 tahun dengan ada pertumbuhan seks sekunder tidak haid. Pada kasus ini masuk nggak definisi? Dia kalau tidak pakai obat tidak haid. Maksudnya masuk nggak definisi? Oke. Gimana yang nggak masuknya? Karena sudah ada pertumbuhan seks sekundernya dan tidak. Enggak, kan kita lagi bicara amenorrhea. Ya. Kita lagi bicara amenorrhea. Pasien ini amenorrhea atau enggak? Pasiennya amenorrhea dok, jadi dia tidak haid kalau dia tidak. Nah, kapan seorang perempuan disebut amenorrhea? Itu dulu. Kalau yang primer usia 14 tahun tanpa adanya pertumbuhan seks sekunder tidak haid. Ya, nanti dulu. Amenorrhea kan artinya tidak haid. menstruasi, tidak menstruasi. Nah, pasien ini ada nggak kejadian tidak menstruasi? Ada dulu. Oke, sekarang semua sepakat bahwa pasien ini amenorrhea. Nah, sekarang kita bicara time of onset. Kapan dia amenorrhea? Jadi kita bertahap cara memahaminya. Ya. Nah, sekarang amenorrhea ini kapan terjadinya pada pasien? Pada saat pasien berobat ke dokter itu sudah usia 14 tahun, awalnya keluhannya tidak pernah haid, kemudian sama dokternya diberikan obat pemancing haid, sudah berganti beberapa kali regimen dan dia bisa haid. Tapi bila tidak diberikan obat pemancing haid dia tidak haid. Ya, jadi ini artinya pasien ini amenorrhea-nya primer atau sekunder? Amenorrhea primer. Amenorrhea primer, setuju nggak semuanya? Itu tadi bilang nggak setuju amenorrhea primer. Sebenarnya setuju dok, tapi kan untuk klasifikasi amenorrhea primer pasien ini masih 14 tahun, belum diperiksa secara general fase-fase pubertasnya. Sekarang usianya berapa pasien ini? Usianya 15 tahun. Baru 15 tahun. Jadi ini baru jarak 1 tahun dari sejak dia di terapi. Nah, sekarang kalau kita mau menyatakan dia primary amenorrhea, maka tentu ada batasan terkait dengan primary amenorrhea. Nah, tapi oke lah, ini baru history taking. Nah, di history taking ada nggak indikasi bahwa organ seks sekundernya tidak berkembang? Karena itu bisa ditanyakan, nggak perlu kita sampai physical exam. Ada nggak indikasi bahwa organ seks sekundernya tidak berkembang? Dia sebelum diberikan obat merasa sudah ada pertumbuhan payudara. Ya, pertumbuhan payudara ini kan sekali lagi subjektif. Apa siasat atau strategi kita untuk menyatakan pertumbuhan payudara ini basically normal? Dibandingkan dengan teman-teman pada saat itu ditanya apakah pertumbuhan payudaranya yang merasakan sama dengan
itu yang paling gampang seperti itu, karena kita nggak pernah tahu ini maksudnya tumbuh apa. Seringkali kalau kita lihat kasus primary amenorrhea, kalau kita tanya payudaranya tumbuh atau enggak, tumbuh apanya? Sebenarnya kalau kalian melihat yang disebut sebagai breast development, apanya? Bagian dari apa dari payudara yang menjadi indikator untuk dinyatakan sebagai breast development? Sorry? Gland ya, mammary gland, kelenjar Mammary gland. ya. Sama aeroalnya juga. Bagaimana kalau dia bilang bahwa payudara saya tumbuh karena saya harus menggunakan bra yang ukurannya bertambah? Ini kan orang awam. Gimana kita melihat history taking itu menjadi sesuatu yang valuable? Karena ini berkaitan dengan fisiologi apa yang disebut sebagai breast development. Apa yang kita tanya? Yang lain? Kan udah di poli, yang udah pernah lewat poli atau yang sedang di poli, kalau ada kasus kayak gini, apa yang spesifik kita tanya? Kalau kalian lihat Tanner stage, yang kalian lihat dari gambar ini, perubahannya ada di mana sih? Dibandingnya berbanding resbat. Hanya di areola dan nipple. Jadi ada dua hal itu. Jadi hati-hati dengan statement misleading dari pasien yang mengatakan payudaranya tumbuh. Karena kalau kita lihat payudara tumbuh ini kan seorang awam itu hanya lihat, oh ukuran payudara saya makin besar. Tapi basically kalau kita bicara organ seks sekunder, apa artinya organ seks sekunder? Organ yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh aktifnya hormon estrogen. Apa bedanya dengan organ seks primer? Organ yang menandakan bahwa yang tidak mempunyai fungsi reproduksi. Kalau organ seks primer dia mempunyai fungsi reproduksi. Apakah organ seks sekunder sama sekali tidak ada hubungannya dengan fungsi reproduksi? Jadi perbedaan antara definisi organ seks primer dan sekunder adalah direct action. Kalau kita bicara organ seks primer, dia yang ada direct action fungsi reproduksi. Kalau secondary sex karakteristik itu tidak berhubungan langsung dengan fungsi reproduksi. Tapi kalau kita lihat siklus dari fungsi reproduksi setelah melahirkan, apakah seorang perempuan tidak memberikan laktasi? Jadi ini kan bagian dari fungsi reproduksi sebenarnya, tapi dia tidak directly berhubungan dengan fungsi reproduksi. Karena contohnya ada kasus-kasus kelainan kongenital di mana terjadi agenesis pada payudara, tapi tidak ada masalah. Karena as long as dia punya uterus, dia punya ovarium, dia punya follicle, dia punya fallopian tube yang normal, dia bisa hamil. Tapi dia nggak bisa menyusui, tidak ada payudara. Jadi ini yang kita lihat bahwa secara prinsipil bahwa yang disebut breast development adalah mempersiapkan organ payudara untuk fungsi laktasi. Jadi dia nggak ada urusannya sama besar bongkahan payudaranya, tapi dia berhubungan dengan fungsi laktasi, which is adalah areola dan nipple. Makanya kalau kita lihat Tanner stage, sebenarnya kita harus memahami bahwa diawali dengan munculnya nipple, karena itu yang disebut sebagai breast budding. Baru kemudian diikuti dengan bertambahnya ketinggian dari areola dan nipple. Nah, jadi ini yang menurut saya history takingnya masih belum tajam kalau di sini. Hanya menyatakan merasa ada pertumbuhan payudara. Nah, karena kalau kita lihat seperti ini,
Ini hanya informasi yang sifatnya subjektif. Jadi sekali lagi saya katakan, history taking yang baik adalah bisa membuat diagnosis hampir mendekati 70%. Saya pikir kita waktu belajar di mahasiswa kedokteran kan selalu ditekankan bahwa anamnesis itu seharusnya sudah membawa kita kepada diagnosis hampir mendekati 70%. Nah, jadi pada pasien ini bisa kita lihat bahwa masih sangat meragukan apakah ini pertumbuhan payudarnya berkurang. Oke. Terus kemudian ada lagi nggak hal-hal yang bisa dikomentari dari history taking? Kayaknya nggak mungkin ya Dok. Apanya? Usia 14 tahun nggak haid, tiba-tiba dokter langsung ngasih cinta. Nggak mungkin. Itu bukti ceritanya gitu gimana? Jangan-jangan mungkin Kita kan nggak bisa sebelumnya ada haid. mendinai. Hah? Jangan-jangan sebelumnya ada haid. Jangan Terus nggak haid lagi baru dipancing. Di history takingnya kita harus menanyakan secara runut atau sequence dari fase-fase pubertas yang tadi masalah pertumbuhan payudaranya, kemudian ditanyakan lagi apakah tingginya itu sama dibandingkan Sekuensnya mulai dari usia berapa? Normal. Usia 9 sampai 10 tahun dengan adanya aktivasi dari FSH dari kita bicara usia aja nih, kita belum sampai ke sana. Kapan laki itu yang normal? Jadi kan kamu mengusulkan bahwa kita harus menanyakan sequence. Jadi artinya dalam hal ini kita kan harus tahu kapan laki itu muncul. Karena kalau kita bicara laki normalnya muncul di usia berapa, maka kita bisa membedakan antara pubertas yang normal dengan precocious puberty. mulai dari 10 tahun. 10 tahun. Kayaknya kalau kita lihat anak-anak di area urban sekarang, kayaknya 9 tahun baru breastfeeding kayaknya telat banget. Bahkan 10 tahun pun udah ada menstruasi. Ya. Di Jakarta ini hampir usia 10 tahun itu udah rata-rata ada menstruasi. Saya nggak tahu di Jambi sama di Balikpapan seperti itu, karena kalau kita lihat di tekstur yang disebut LRT itu rata-rata usia 8 tahun. Itulah kenapa precocious puberty umumnya kita tekankan atau kita curigai apabila mulai terjadi fase-fase atau stadium pubertas di bawah usia 8 tahun, baik itu secara sequence atau hanya isolate. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bisa terjadi telargi? karena awalnya gonadostat itu tidak sensitif dengan perubahan gonadostat. Ya, jadi awalnya genera posisi genera itu masih belum aktif mengaktifkan FSH sama RH di hipofisis. Kemudian setelah FSH sama RH aktif, maka Maksudnya pulsatilitasnya berubah. Kemudian setelah sorry, pulsatilitas berubah itu apa maksudnya? GNRH-nya dok yang memberikan rangsangan kepada hipofisis untuk mengaktifkan FSH sama RH. Sudah ada pulsatilitas. Setelah muncul pulsatilitas itu baru nanti FSH sama RH aktif, kemudian baru ada rekrutmen folikel dihasilkan. Sebelumnya nggak ada pulsatilitas. Ada, tapi hipofisisnya belum sensitif terhadap perubahan pulsatilitas. Yang lain yang udah belajar fisiologi tentang pubertas, apa itu gonadostat? Jamie, bisa disebut juga dengan generator yang memicu kerja dari sekresi di hipotalamus.
Fitri. Meminimalisasi terjadinya suatu pubertas. Gonadostat ini apa? Mekanisme apa ini gonadostat? Kita bisa lihat bahwa eksistensi dari hipotalamus, pituitary, ovarium udah ada dari sejak bayi perempuan itu dilahirkan. Bahkan buat teman-teman yang masih sering membantu persalinan, seringkali kita bisa melihat bahwa hampir 3-5% neonates akan mengalami withdrawal bleeding dalam beberapa hari pasca dilahirkan. Dan kemudian setelah itu tidak ada lagi menstruasi, nggak ada lagi sampai kemudian dia di usia 8 tahun mulai mengalami telargi. Nah, kok bisa? Ada hipotalamus, ada pituitary, ada ovarium, folikelnya pun ada. Tapi kok bisa diam? Dari sejak dilahirkan sampai nanti usia 8 tahun baru mulai. Itu ada mekanisme apa itu? Gonadostat itu artinya apa? Ya. Nah, jadi artinya anak perempuan itu dilindungi oleh gonadostat mekanisme untuk terpapar dengan hormon estrogen secara dini, karena sangat tidak baik untuk dia terekspos dengan hormon estrogen yang terlampau dini. Makanya terjadi sebuah mekanisme inhibisi. Bagaimana itu bisa terjadi mekanisme inhibisi? Kalau kita lihat teorinya in details, maka di otak maka terjadi sebuah interaksi neurotransmitter yang sangat kompleks. Ya, kita tahu ada GABA, ada serotonin, ada norepinefrin dan seterusnya. Saya tidak akan go into details, tapi jelas interaksi berbagai neurotransmitter itu akan membuat hipotalamus itu menjadi super sensitif terhadap estradiol. Dengan super sensitif maka dengan kadar estradiol yang rendah saja sudah cukup untuk menginhibisi pelepasan GnRH. Nggak usah estradiol yang tinggi. Kalau kita lihat mekanisme kerja feedback pada poros HPO yang normal, maka negatif feedback baru terjadi apabila kadar estradiol meningkat. Nah, ini dengan cukup estradiol yang sangat rendah itu sudah cukup untuk menginhibisi terjadinya pelepasan GnRH. Makanya kalau kita melakukan pengukuran hormon gonadotropin dan hormon steroid pada masa anak, maka akan kita temukan hipogonadotropin, hipogonadisme sebelum masuk masa pubertas. Nah, kemudian pada saat dia mulai memasuki usia 8 tahun, maka mulai lambat laun mekanisme gonadostat ini berangsur-angsur akan hilang. Dan kemudian bisa kita lihat di situ. Jangan ditanya ya, gimana mekanismenya, saya juga enggak semua fenomena di endokrin ini bisa dijelaskan. Ya, suruh jelasin hipersekresi alfa aja kita nggak tahu. Ya, apalagi suruh jelasin gonadostat. Ya, tapi yang jelas lambat laun mekanisme interaksi neurotransmitter itu berubah dan kemudian menyebabkan hipotalamus ini mulai kurang sensitif terhadap estradiol. Maka dia mulai mensensing, oh ternyata estradiolnya rendah. Nah, barulah kemudian dia melepaskan GnRH. Nah, kalau kalian ditanya, apabila ada pasien yang datang dengan kecurigaan precocious puberty, maka salah satu mekanisme yang harus
dilakukan untuk mengidentifikasi apakah benar ini precocious puberty. Salah satunya adalah pelepasan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin apa yang pertama kali dilepas pada fase-fase awal pubertas? Jangan nebak. LH, ya. Dan kalau yang udah lewat pediatric endokrin pasti harusnya udah pernah dengar ini. Ya, karena salah satu hal yang umumnya kita lakukan untuk menegakkan diagnosis precocious puberty adalah munculnya kadar LH, terutama saat malam hari, saat anak itu sedang tidur. Nah, kalau kita sangat ragu dengan apakah ada precocious puberty atau tidak, maka ini adalah salah satu hal yang perlu kita uji. Ya, karena mekanismenya secara fisiologis memang LH yang akan keluar terlebih dahulu sebelum FS. Nah, dengan mulai berinteraksinya antara ovarium dengan hipotalamus diikuti dengan pelepasan GnRH, maka mulailah gonadotropin dilepas, maka mulai folikel-folikel itu akan berkembang. Makanya kita bisa melihat ya bahwa dengan mekanisme feedback yang masih rendah, maka umumnya gonadotropin agak sedikit meningkat. Apa konsekuensi terhadap ovari pada fase pubertas? Dengan lepasnya gonadotropin yang tinggi, maka bisa kita lihat akan muncul banyak folikel yang berkembang. Makanya kita akan menemukan fenomena multicystic ovary pada fase pubertas. Nah, inilah yang pernah saya menjadi narasumber di salah satu long case di bagian pediatrik yang basically it was a sad story, karena ada pasien yang awalnya disangka sebagai kasus precocious puberty dan kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi dan ditemukan ada kista, dan langsung kemudian dirujuk ke pediatric surgeon dan so sad the ovary was removed, and then the pathology only mentioned that it was only a multicystic ovary. There was nothing serious about multicystic ovary. Ya, jadi itu yang kalian nanti harus waspada, dan kalian harus selalu berkolaborasi, karena teman-teman di pediatric endokrin umumnya mereka lebih into deep pada metabolik, tapi pada masalah reproduksi ini kadang-kadang mereka tidak terlalu banyak. Itulah kenapa pentingnya kita sekarang mengirimkan trainee ke pediatric endokrin ini, untuk supaya kita mulai membuat bridging antara pediatric endokrin. Kenapa kita kirim ke metabolic endokrin? Agar supaya ada bridging antara metabolic endokrin dengan reproductive endokrin. Ya, sekarang kita sudah sangat-sangat memahami antara satu dengan yang lain, makanya kita bisa lihat di setiap hari Rabu kadang-kadang kita juga mengikuti forum endokrin ya, yang sekali disampaikan oleh metabolic endokrin. Jadi hal-hal seperti ini penting. Jadi saya melihat bahwa kasus ini kelihatannya ya, saya belum kasih komentar dulu. Saya pengen lihat pandangan kalian, terutama pada penanganan pada pasien usia 14 tahun, belum pernah menstruasi, usia dan kemudian diberikan obat pemancing haid. Terus kemudian dilakukan beberapa, ada komentar. Jadi 14 tahun akan benar-benar langsung dilakukan haid, harus
harusnya dikembalikan dulu ke fisiologisnya, seperti diperhatikan terapinya dulu karena saat sudah langsung pasiennya kita buat. Kalau pasien ini ada problem nggak dengan puberty? Growth spurtnya kenapa? Tingginya 135. Oke. Satu demonstrasi growth spurtnya akan lambat. Oke, karena kalian sudah menyinggung growth spurt, saya jadi pengen tahu nih pemahaman kalian terkait dengan growth spurt. Kira-kira apa mekanisme yang bertanggung jawab untuk terjadi growth spurt pada seorang anak perempuan? Estrogen. Ya, tolong ceritakan bagaimana estrogen kaitannya sama growth spurt. Menentukan produksi osteoblas, merangsang osteoblas, percepatan osteoblas. Osteoblas itu bukannya kaitannya dengan bone remodel. Dan kalau kita bicara bone remodeling, kita berbicara isu terkait dengan bone mineral density. Apakah ada kaitannya dengan growth spurt? Karena kalau kita bicara growth spurt ini kan kita bicara tinggi badan. Kira-kira kalau bicara tinggi badan, bagian apa dari tubuh manusia yang berkaitan dengan tinggi badan? Lempeng epifisial. Yang bikin orang tinggi lempeng epifisial. Yang bikin tinggi adalah long bone. Mana? Kalian kan bisa tinggi karena tulang panjang kalian panjang-panjang. Kalau tulang panjangnya nggak memanjang, nggak bisa tinggi. Nah, sekarang tolong jelaskan gimana tuh tulang panjang itu bisa memanjang. Gimana Shelly tadi? Kaitannya dengan growth spurt ini nggak jalan nih growth spurtnya. Kenapa? Karena kalau dia estrogennya rendah itu berkaitan juga dengan kerja dari estrogen itu kemarin ibarat kayak divisi memicu, pertama dia memicu pertumbuhan epifisial, yang kedua juga dia menstimulasi sekresi dari. Jadi kalau kita hanya bicara estradiol, kita ngomong masalah menutup dan terbukanya lempeng epifisis. Terus kaitannya tulangnya memanjang gimana? Yang memanjangkan tulang siapa? Gimana? Yang lain? Ya gampang ya, kan namanya memanjang, artinya ada tumbuh. Paling enggak kita nebak-nebaknya hormon yang berhubungan dengan pertumbuhan apa sih? Growth hormone, ya, growth hormone. Atau yang bekerja di perifer salah satu adalah insulin-like growth factor, ya. Nah, sekarang apa hubungannya pubertas dengan growth hormone atau insulin-like growth factor? Gimana? Hubungan asosiasinya gimana? Ini belum pernah ada yang lewat pediatrik endokrin, salah nggak ada satu pun yang pernah lewat pediatrik endokrin. Ini Fitri udah kan, jadi udah lewat pediatrik endokrin ya. Ya coba jelasin lah. Menstimulasi Estrogennya menstimulasi. Sama insulin-like. meningkatkan level dari dia. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya estrogen itu menstimulasi pemanjangan tulang, kenapa dokter-dokter pediatrik endokrin ya, pada saat mereka merealize ada seorang anak dengan delay growth ya, dan kemudian terindikasi ternyata sindrom Turner, kenapa mereka tidak stop dengan memberikan estrogen, tapi mereka umumnya menunda pemberian estrogen?
mereka sering mendapatkan kasus sindrom Turner di bawah usia 12 tahun dengan indikasi awal adanya anak yang gagal tumbuh. Lalu kemudian mereka sekarang sudah mengencourage semua dokter anak agar apabila ada anak yang gagal tumbuh di bawah usia 12 tahun, maka salah satu workup yang harus segera dilakukan adalah men-screening apakah pasien itu menderita sindrom Turner atau tidak. Karena seringkali isu yang terjadi adalah anak-anak itu marah sama orang tuanya karena pada saat diagnosis sindrom Turner itu ditegakkan, mereka sudah ada di usia remaja. Karena mereka baru dibawa ke dokter karena problem awalnya adalah tidak menstruasi. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari sequence pubertas, growth spurt itu muncul sebelum menarki. Nah, jadi anak-anak ini banyak yang marah sama orang tuanya karena merasa terlambat. Kenapa nggak dibawa dari dulu? Saya udah tinggi badannya segini, kok nggak segera dibawa? Nunggu sampai udah usia remaja 15 tahun, 16 tahun baru ketahuan sindrom Turner. Nah, akan tetapi sekarang dengan awareness yang tinggi, ya, anak-anak itu dibawa lebih cepat, ketahuan sindrom Turner-nya lebih dini. Tapi dokter anak nggak akan kasih estradiol. Kenapa? Kata kalian harus dikasih estradiol. Nanti tiba-tiba salah alamat nih, ya. Seringkali ada orang tua yang bawa anaknya usia 10 tahun, ya, udah dengan karyotype sindrom Turner. Terus kalian sebagai ONG yang konsultan fair, apakah akan memberikan estradiol? Kenapa? Nanti akan menimbulkan penutupan epidural state yang lebih awal. Jadi katanya tadi estradiol berhubungan dengan pemanjangan tulang. Ya, low dose estradiol akan merangsang pengeluaran growth hormone sama insulin like growth factor yang akan membantu pertumbuhan growth spurt sebelum menark. Tapi kalau dia terlalu tinggi maka akan menyebabkan penutupan lebih awal. Nah, itulah makanya kita harus tahu fisiologi bahwa pada growth spurt, ya, terjadinya pelepasan growth hormone dan IGF itu justru karena low estradiol. Makanya bisa kita lihat bahwa kadar estradiol yang berangsur-angsur bertambah justru akan memicu pertumbuhan insulin like growth factor dan growth hormone. Itulah kenapa dokter anak nggak akan mau ngasih estradiol. Justru dia akan memberikan growth hormone pada fase itu. Dia tidak akan ngasih estradiol. Dikejar potensi tinggi badannya sesuai dengan hitung-hitungan mid parental height. Nah, jadi bukan estradiol yang manjangin tulang, tapi estradiol berkontribusi pada inisiasi pelepasan growth hormone dan IGF as long as the level is low. Makanya saya pernah, sekali lagi saya nggak akan bosan-bosan tuh ceritain ada, dan terakhir dia pernah datang lagi tuh pasien datang dengan triple X, ya, jadi super female, ya, dia guru, bayangin guru, ya, tinggi badannya cuma 130 cm, bisa bayangkan, ya, dia ngajar di sekolah dengan tinggi badan kayak gitu, kayak apa rasanya, ya. Nah, itu yang kemudian kita coba lakukan. Estradiolnya kita nggak buru-buru, kita pertahankan terus dengan low dose. Dalam 1 tahun naik tinggi badan, ya. Usia berapa dok? Usianya udah 20 deh, 20. Udah 20. Orang dia udah jadi guru. Ya. Bisa naik ya? Hah? Bisa naik. Itulah kenapa saya bilang seringkali teman-teman ini
terlampau cepat. Ya. Targetnya apa? Bikin menstruasi. Ngapain menstruasi? Emang penting banget menstruasi. Ya, jadi inilah seni dalam menangani kasus-kasus primary amenorrhea kayak begini. Ya, melakukan tailoring dalam treatment, ya. Melihat apakah dosis obat kita sudah cukup atau enggak. Jadi ini arts-nya. Nah, jadi makanya saya sangat, ya, kalian bisa lihat usia 14 tahun langsung dipancing. Enggak datang haidnya langsung kasih Proginova, Norelin, Cycloproginova. Ngapain? Ya. Hal-hal yang nggak perlu kayak gini dikasih. Jadi bagus dia nggak ngasih pil kaki. Yang paling banyak pasien udah datang dengan pil kaki. Dan sering kali yang terjadi apa? Diberikan sama SPOK pil kaki. Tentu saja dalam waktu paling tidak kurang dari 3 bulan mungkin pasien akan terpicu withdrawal bleeding. Nah, setelah terjadi withdrawal bleeding, habis itu apa, dokternya bilang oke, nggak usah balik lagi, udah. Dan you know what, dalam 3 bulan ke depan pasiennya bingung kok nggak menstruasi lagi. Ya, tapi dia teringat sama dokternya, oh udah nggak boleh balik lagi. Jadi terpaksa dia cari dokter yang lain. Terus sekarang ada tren yang saya lihat, dokter suka ngomong, udah ya Bu, jangan balik lagi. Itu juga terjadi pada apa? Terapi endometriosis. Ya habis dioperasi, kasih obat, entah agonis, entah Dynogest, nanti setelah 3 bulan dia udah pesen dari awal, Bu, habis 3 bulan ini nggak usah balik lagi. Itu beberapa kali kita ketemu di poli. Pasiennya kan bingung. Setelah 3 bulan selesai nggak menstruasi, yang endometriosis setelah 3 bulan selesai sakit lagi. Tapi dia teringat, dokternya bilang nggak boleh balik lagi. Bingung kan dia. Makanya itu dia nyampe ke sini karena mau kemana lagi. Ya, jadi seperti hal ini tolonglah jangan sampai terjadi lagi ya. Karena ini sesuatu yang penanganan yang sangat tidak baik. Ya apalagi pasien dengan tinggi badannya pendek kok dikasih estradiol cepet-cepet. Ngapain gitu ya. Kasihan banget. Maksud saya estradiolnya ya kalau bisa gradual, start as low as possible. Oke, kita coba masuk ke physical finding. Dari pemeriksaan fisik, status generalis tampak tinggi badan duduk di bawah 34 cm, kemudian generalis atau wave neck dengan dorsal dengan stria positif, kemudian tenor stage M3P2, hipotrofi areola bilateral, kemudian status neurologis tidak ada genital ambigu. Ini gambaran dari di daerah areolanya ada gambaran ini dok, curiganya ada massa yang belum mendapatkan biopsi. Udah ada penanganan dari bedah? Belum. Malah ke dokter kulit ya? Terus dokter kulit ada lakukan apa? Lalu dikasih salep, tapi dia sakit dengan sesuatu. Tapi dia memang setelah dikasih salep dia minta pemerahan. Enggak. Diagnosisnya apa di kulit? Itu dia kulitnya di luar sih, Pak. Jadi di sini belum ada kulit lagi. Dia juga tidak bisa memberikan diagnosis. Oh jadi bukan di kita? Bukan. Dari kita sih ke bedah, tapi dia belum ke bedah. Ya saya pikir ini areolanya udah destruksi sekali ya. Nah kalau dari masanya kemarin dalam perabaan sih dia memang bukan kayak masa padat gitu dong, lebih kayak memang kayak apa ya, kayak teratomisasi dari kulitnya gitu ya.
karena awalnya dia bilang mah gatal, dan itu muncul merah itu bukan cuma di situ tapi ada pipi sama di perut gitu ya, kayak merah-merah gitu ya. Iya, tapi saya pengen tahu kan sebenarnya ada nggak pengambilan biopsi misalnya. Tapi udah dari masuk aja belum ketemu. Iya, maksud saya kok kayak kenapa saya selama ini nggak pernah melihat kondisi seperti ini. Ini apakah kondisi ini terjadi pre hormonal treatment atau post hormonal? Setelah dia dengan Proginova itu baru muncul kemerahan ini. Jadi saya pikirkan apakah ada hubungannya nggak ya skin rash dengan Oke, sebelumnya pertanyaan saya adalah bagaimana pola penggunaan terapinya? Ini kan masih dalam kurun waktu 1 tahun kan? Iya. Jadi kan pertama pancing haid, lalu kemudian apa yang dilakukan? Bisa lebih detail? Ya karena ini menurut saya ini case report yang sangat bagus sih. Karena penanganan terapi hormonal terus berujung pada munculnya ini. Bisa nggak didetailkan terapi hormon? Maksudnya awalnya mungkin dipancing dengan norepinephrine. Nah, terus setelah itu apalagi? Terus apalagi? Dosisnya berapa? Maksudnya kita juga ingin melihat karena selama ini yang saya lihat nggak gini-gini amat sih. Harusnya. Bahkan ada beberapa yang dikasih pil kami. Kamu tahu nggak dulu pediatrik endokrin kalau ketemu aminoprimer mereka pakai apa? Ngobatin hormon replacement. Bagus Proginova. Proginova itu kita pernah join meeting. Gimana mungkin nitrogen? COC enggak, mungkin COC kan dia juga tahu bahwa ini pasien harus dikasih estrogen. Ethinyl estradiol. Ya, kan zaman residen kan masih ada waktu itu nama dagangnya linestrenol. Linestrenol adalah ethinyl estradiol berapa mikrogram? 50 mikrogram. Residen seringkali pakai linestrenol untuk supresi laktasi. Kalau tidak ada bromokriptin, tidak ada dopamin agonis. Ya, tapi seringkali kalau saya tanya, apa sih mekanisme ethinyl estradiol bisa melakukan supresi laktasi, jarang ada yang bisa jawab. Tapi kalau ditanya, apa supresi laktasinya? Linestrenol. Tapi sekarang sediaan linestrenol 50 mikrogram hampir nggak pernah ditemukan lagi di pasaran. Kenapa ya kira-kira? Kenapa kira-kira? Linestrenol kan progesteron. Hah? ada laktasi. Sorry, bukan linoral. Linoral. Sorry. Linoral. Linestrenol itu yang pil KB menyusu. Linoral maksud saya. Nah, kenapa nggak ada sediaan linoral lagi sekarang? Ada yang bisa tebak? Kerja apa? Ya estrogen terlalu kuat. Ada orang yang pengen cari estrogen yang kuat. Buktinya ada sediaan linoral. Tapi kenapa? Nggak ada yang tahu. Bahaya tromboemboli. Ya, memberikan ethinyl estradiol dengan dosis tinggi. Ya, kita lihat aja maksimum dos dari dosis ethinyl estradiol pada pil KB kombinasi berapa? Paling tinggi berapa? 30. Ini 0,3. Berapa? 0,6. Itu 30, 0,03 tergantung kamu mau pakai 1 miligram atau mikrogram. Nggak ada. Berapa maksimum dos dari ethinyl estradiol di pil KB kombinasi yang tersedia di pasaran? 35.
Makanya ada Dayen 35. Kalian pakai Dayen nggak tahu dosisnya. Itu adalah the highest dose 35 mikrogram. Ya, kenapa Dayen bikin lebih tinggi daripada Yasmin atau Microgym? Kenapa dia pakai ethylene estradiol 35 mikrogram? Meningkatkan efek estrogen yang lainnya kulit. Enggak, dia malah bukan itu. Karena saat ini dengan berkembangnya pil KB kombinasi dari first generation, second generation, third generation, sampai yang fourth generation, maka kalian harus tahu di situ apa yang berubah. Ya. Ada yang tahu? Nah, pada komponen estradiolnya maka dosisnya makin rendah. Terus kemudian jenis, nanti dulu belum selesai estradiolnya. Selain dosisnya dibuat jadi makin rendah, terus yang berikutnya Jenis progesteronnya belum. affinity-nya. Mereka mulai menggunakan estrogen alami. Makanya ada muncul waktu itu Clara yang menggunakan estrogen alami, sebuah kuadrifasik. Ya. Kan ada monofasik, bifasik, trifasik sampai kuadrifasik. Ya. Cuma Clara udah ininya gede-gedean, ditarik dari pasaran oleh si buyer. Aneh, udah launchingnya gede-gedean di mana ya waktu itu, di Fairmont atau apa ya, dengan segitu enaknya ditarik begitu aja. Nah itu ada the fourth generation. Sekarang apa yang terjadi dengan progestin? Kan kalau kita bicara komponen estrogen, Biasanya sekarang yang baru-baru dia punya efek anti androgen sama anti mineralocorticoid. konsekuensinya kita menggunakan progestin yang kelihatannya friendly apa? Apa konsekuensinya? Kekuatan progestogeniknya makin lemah. Ya. Jadi yang menjadi tolok ukur itu adalah kalau kita mengukur daya kekuatan progestogen itu, yang menjadi standar adalah levonorgestrel. Jadi sekarang kalau kita pakai CPA, maka jelas efek progestogeniknya itu jauh lebih lemah daripada levonorgestrel, tapi jelas dia lebih friendly. Itulah kenapa ethylene estradiolnya dinaikkan. Itulah kenapa Dayen 35 menyebabkan kematian pada beberapa remaja di Eropa karena kejadian tromboemboli. Itulah kenapa Dayen sempat di-ban di Eropa karena dianggap membahayakan. Ya. Jadi hati-hati menggunakan Dayen kalau ada risiko hypercoagulated state. Ya, karena dia ethylene estradiolnya cukup tinggi, ya sekitar 35 mikron. Ya. Oke, back to this case. Ya. Selanjutnya dong, slide selanjutnya. Ya, hasil pemeriksaannya DPL-nya udah normal limit, gula darah 161 mg per liter, pH-nya 1,7 dengan Sorry, ada gelas nggak? Ada gelas nggak? terlihat adanya Gelas. peningkatan FSH 86,8 mg per mili dan prolaktin juga meningkat 32,33 nanogram per mili. Dengan estradiol pada batas bawah rendah 5 kg per mililiter, AMH-nya sangat rendah 0,01 nanogram per mili.
Ultrasonografi. Eh, Jangan kasih lihat ini lah, kasih lihat barang. Nggak ada. Ada gambar. Masa sih? Ada. ada apa kemarin? Bukannya saya yang USG ini. Ya udah deh. Terus ini apa nih artinya? Cuman Di juga kirim aja kan. kirim ke WA. Tinggi loh. Hubungan kita itu. Gambaran dari USG-nya, uterusnya tampak kecil dengan endometrial lainnya. Jangan bilang mengecil dong, mengecil tuh kayak Sebenarnya ya dia bilangnya hipoplasi, Hipoplasi. karena Hipoplasi, volume ya. normal berapa? 7 kali 5 kali 3. Volume normal uterus pubertas itu sekitar minimal 13 cm. Jadi ini kan masih Hipoplasi ya. 4,0, jadi ini masih jelas hipoplasi dengan endometrium yang tipis. Tapi kalau kita lihat bentuk uterusnya nggak tubuler, ya bentuk uterusnya gimana? Itu udah lihat pear shape ya, karena kalau kita lihat diameter anteroposterior di daerah fundus dengan di bawahnya udah berubah ya. Dan kalau kita lihat juga rasio antara corpus length dengan cervical length, lihat udah 2 kali lipat, ya udah 2,5 kali lipat. Kalau tubuler, maka rasio antara corpus length dengan cervical length itu paling nggak cuma sekitar 1:1. Ya, jadi ini bisa kita lihat bahwa ini adalah sebuah kondisi uterus yang sudah terekspos dengan estrogen, whatever the estrogen come from, apakah dari endogenous atau exogenous, semua akan memberikan hasil yang kurang lebih sama. Nah, ini menunjukkan bahwa memang pasien ini sudah pakai estrogen. Nah, coba gonadnya dilihat. Nah, kalau kita lihat gonadnya di sini, maka jelas hal yang harus kita lihat selalu di ovarium adalah keberadaan dari antral follicle count. Ini bisa kita lihat almost nothing, nggak ada follicle count. Ya harusnya kita tadi jangan buka dulu labnya, harusnya kita lihat image. Kita membiasakan lihat image baru lihat lab, jangan dibalik. Ya. Coba yang kirinya, almost the same. Ya, no antral follicle count, no antral follicle. Ya. Nah kira-kira kalau ada kondisi ovarium dengan tanpa ada follicle antral nih, bagaimana menjelaskannya? Mungkin bisa dua, pada saat pembentukan follicle tadi ada masalah pada saat pembentukan primordial follicle pada saat masih di inutero, atau memang ada destruksi, misalnya karena kerusakan sebab tentu yang menyebabkan kerusakan dari Destruksi rasanya enggak ya, kan nggak ada patologi di sini. ya. Jadi Jadi, folliculogenesis. Penjelasan dari primary ovarian insufficiency itu gimana? Ada 2 teori yang menjelaskan tentang primary ovarian insufficiency. Teori yang pertama jelas adalah kegagalan dalam pembentukan follicle. Karena kita tahu follicle is not originated dari apa struktur embrio pada bakal ovarium. Gonad. Apa? Germ cell. No. Yang jadi ovarium itu struktur embrionya namanya apa?
Ini ada di chapter awal Sparrow. Fitri, Ini Demi. Salif. ini. Hah? Gonadal Ridge. Ya. Terus kemudian dari mana tuh datang folikel? Dari mana datangnya? Primordial jam sel. Dia datang dari mana primordial jam sel itu? Dari daerah Yorkshire, between Yorkshire and Hangga. Terus dia melakukan migrasi. Ya. Nah, karena dia melakukan migrasi, maka harus ada guidance-nya. Ya. Maka ada beberapa substance yang bersifat sebagai kemotaktik yang akan mengarahkan primordial germ cell ini dari original place-nya menuju ke gonadal ridge. Kenapa dia harus nyampe sana? Kenapa? Kok nggak nyampe gimana? Iya, primordial germ cell itu destiny-nya adalah mati. Kecuali kalau dia nyampe di gonadal ridge, karena ada sel-sel yang akan melindungi dia dari apoptosis. Ya, makanya follicle basically originalnya bukan dari gonadal ridge. Nah, artinya kalau mekanisme migrasi dan lain sebagainya nggak terjadi, ya nggak akan ada nyampe di sana, ya nggak akan ada follicle. Ya maka gonad itu kosong, nggak ada follicle. Nah, itu teori yang pertama terkait dengan primary ovarian insufficiency. Ya, atau kalaupun nggak ada, mungkin kalaupun yang nyampe ke sana mungkin tidak banyak, maka ovarian reserve-nya memang pada saat bayi ini dilahirkan sudah sangat sedikit sehingga sebentar lagi juga habis. Ya. Nah, teori kedua apa? Bukan destruksi. Istilahnya adalah terjadinya high acceleration. Ya. High acceleration. Jadi terjadi akselerasi pada follicular recruitment yang mempercepat turunnya ovarian reserve. Pada kondisi yang normal, terjadinya high acceleration untuk ovarian reserve declining terjadi di fase kehidupan yang mana dari seorang perempuan? Perimenopause awal. Early perimenopause. Oke lah, perimenopause atau kenapa? Kenapa? Karena dari dengan faktor umur itu sel inhibin B-nya itu. Jawab lama. Jadi kalau pada early perimenopause gitu Dok, memang kan risetnya memang sudah mulai berkurang. Terus? Nah, karena risetnya berkurang ya di situ ya folikelnya berkurang, sel granulosa juga berkurang yang seharusnya dia memberikan sinyal inhibin B untuk ngerem FSH-nya itu udah rendah, makanya FSH-nya itu akan lebih tinggi dari normalnya Dok. Sehingga yang rekrut itu akan lebih banyak. Ya. Jadi artinya apa istilahnya, raup folikelnya akan jauh lebih banyak karena ovarian reserve yang rendah, produksi inhibin B yang rendah, maka akan mengurangi feedback negatif kepada FSH. FSH akan mulai naik, maka rekrutmen akan makin banyak. Makanya salah satu indikator dari penurunan ovarian reserve bisa kita lihat mulai naiknya kadar FSH. Kedua, akan mulai naiknya kadar estradiol.
Karena pada saat folikel rekrutmen maka lebih banyak folikel yang direkrut, maka estradiol yang dihasilkan juga akan lebih tinggi. Rata-rata estradiolnya, FSH-nya berapa kalau dianggap meningkat? 9 Di atas? lebih dari 9 Lebih dari 9 MIU per mil. Kalau estradiol? 78 Lebih dari 78. Biasakan memberikan satuan supaya kita familiar. Apa satuan estradiol? Pikogram per mil. Ya, karena ada yang menggunakan satuan yang lain supaya kita familiar. Ya, jadi kalau nggak ada AMH kayak jangan mati angin gitu ya. Masih ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi ovarian research. Jadi jelas ini ada primary ovarian insufficiency. Nah pertanyaannya adalah, terus pasien ini kan harus diberikan apa? Hormon replacement, ya kan? Dia harus diberikan replacement. Ada berapa tahap dalam menggunakan hormon replacement? Ya, jelaskan Jane. Yang pertama itu Tujuannya apa? secondary sex development, yang kedua Apakah hanya secondary sex development? yang kedua itu ada menstrual regulation. Nah, belum selesai yang fase pertama. Kamu bilang bahwa tujuan pertama pada fase pertama dalam hormonal replacement adalah melakukan upaya perkembangan seks sekunder. Apa itu saja atau ada yang lain? Inisiasi kemudian estradiol lulus. Itu bukan tujuan. Tujuannya apa kalau memberikan estrogen di tahap pertama? Ingat dong, haid itu datang dari mana? Dari payudara atau datang dari uterus? Ya uterus kan kalau nggak ada estrogen kan kecil. Kan uterusnya bentuknya tubuler. Kalau uterusnya tubuler, endometrium tipis gimana dong? Mau bikin darah menstruasi. Jadi di tahapan pertama maka penggunaan estradiol ini adalah untuk bukan saja sekedar menumbuhkan organ seks sekunder, tapi juga termasuk organ seks primernya dong. Kecuali kalau misalnya memang terjadi Mullerian dyskinesis atau mungkin terjadi agenesis. Kalau itu sih kita nggak mikir lagi. Ya karena kita tahu nih ada uterus yang tubuler, maka kita juga harus mendevelop uterus itu menjadi uterus yang normal, dan itu hanya bisa dilakukan dengan pemberian estradiol. Ya jadi ingat di tahap pertama kita nggak ada sama sekali mimpi mau bikin menstruasi, ya buang jauh-jauh. Ya, yang kita lakukan adalah gimana caranya agar kita bisa mendapatkan perkembangan organ seks sekunder dan seks primer yang baik, tapi jangan sampai memicu terjadinya apa? Breakthrough bleeding, karena kamu hanya masih memberikan estrogen only. Jangan terburu-buru membuat breakthrough bleeding. Kenapa? Kenapa Fitri kita jangan sampai terburu-buru membuat breakthrough bleeding? Payudara belum tumbuh optimal, tiba-tiba pasien udah breakthrough bleeding. Apa konsekuensinya dengan kita terburu-buru? Apa konsekuensinya? Sorry? Kecepatan satu tubuhnya tadi berarti karena estradiolnya selalu tinggi berarti dari kecepatan dari reproduksi. Ya oke, itu salah satu konsekuensi, tapi yang menjadi hal yang perlu kita sayangkan kalau kita sudah mulai ingin menumbuhkan sesuatu tapi ternyata terhenti gara-gara masalah breakthrough, itu gara-gara apa? Di poli sebenarnya kasusnya banyak. Harusnya kalian bisa lihat, oh kalau udah breakthrough maka obatnya berubah. Kalau obatnya berubah, konsekuensinya apa? Kan sebenarnya itu kan. Learning experience-nya tuh harusnya di poli tuh melihat seperti itu. proses itu ya. Harus dinaikkan kadar
Kalau udah terjadi breakthrough, harus regulasi menstruasi. Nah, apa karena kalau tidak ya diregulasi cara regulasinya apa? ditambahkan dengan pemberian progestin? Diberikan progestin. Lalu kemudian konsekuensi dengan kita mulai menambahkan progestin apa? Kembali kepada karakter dari progestin. Karena ada tuh tabelnya. Apa karakter progestin? Estrogenik. Hah? Anti estrogenik. Anti estrogen. Jadi kan dilema. Di satu sisi kita memberikan estrogen untuk menumbuhkan seks sekunder, belum juga nyampe, udah keburu breakthrough, terpaksa harus dikendalikan haidnya dengan memberikan tambahan progestin. Progestin punya efek anti estrogen. Nah, kita nggak bisa optimal lagi. Makanya jangan terburu-buru naikin dosis. Kalau dengan dosis terendah saja, payudaranya tumbuh, uterusnya tumbuh, endometriumnya juga mulai tumbuh, biarkan aja, maintain aja, jangan dinaik-naikin terlampau cepat. Evaluasi tiap 6 bulan, biarkan aja. Saya yang si guru itu, saya yang bikin dia nggak menstruasi 2 tahun. Ya saya nggak buru-buru, dan ternyata tinggi badannya bertambah. Ya. Tapi kalau kita udah buru-buru bikin menstruasi, ya, maka kita terpaksa udah mulai mengintroduce progestin. Itu sebuah kerugian tersendiri. Ya. Itu maksudnya. Akan tetapi sekali lagi, disinilah artsnya. Bahwa even though kalau misalnya dia udah keburu berdarah, kita harus memberikan progestin, maka kalau kita lihat seks sekundernya belum optimal, ya, maka please pemberian progestinnya jangan terlampau panjang dan jangan terlampau tinggi dosis. Jadi progestin yang kita berikan hanya untuk memicu terjadinya withdrawal. Ya, jadi ini ada artsnya. Ya. Jadi sama kayak orang melakukan kontrol ovarian stimulation juga ada artsnya. Menangani kasus kayak gini juga ada arts. Endokrin tuh yang menarik di sini. Nggak semua orang dipukul rata dengan dosis yang sama, karena ada yang disebut sebagai individual response. Oke, nah setelah kita melihat pasien ini history taking, imaging, laboratory, kira-kira final resultnya apa nih? Rekomendasi kalian apa pada pasien ini? Rekomendasinya apa? Ya, pertama mungkin beri pemberian growth hormone dulu. Pemberian growth hormone. Pemberian growth hormone di atas usia 13 tahun bisa dikatakan sudah tidak efektif. Makanya jarang Opjin memberikan growth hormone, itu satu. Dan kedua, tahu cara pemberian growth hormone? Nggak tahu. Luas permukaan tubuhnya, berapa ada basisnya berapa IU per luas permukaan. Terus pemberiannya berapa kali dalam seminggu? 6 kali dalam seminggu. Dan berapa lama? Paling nggak rata-rata 2 tahun. Berapa biayanya? Mahal. You can imagine lah. 2 juta. BPJS ada tanggung? Nggak ada tanggung. Jadi nonsense lah kita mau bicara growth hormone pada kasus ini. Nah, jadi artinya rekomendasi kita apa pada kasus ini? Pasiennya udah haid atau belum? Sudah. Kalau pasiennya udah haid, kamu mau balik ke estradiol?
Rasanya nggak make sense. Kalau gitu, apa rekomendasinya? Fitri apa? Estrogen dan progestin. Katakanlah saya setuju memberikan estrogen dan progestin. Gimana mengatur dosis? Berapa rekomendasi dosis yang mau diberikan pada pasien? Ini ngomong-ngomong, kalian berdua yang paling senior. Iya, nggak ada tuh. Jadi senior rekomendasinya apa? Estrogen tinggi, progestin. Nggak, dosisnya lah. Kita pakai apa misalnya? Estrogennya mau pakai apa? Estradiol valerat, oke, fine. Terus kemudian dosisnya mau kasih berapa? Enggak, jangan pakai mulai. Ini sekarang kita mau kasih berapa? 1 miligram. Terus regimennya mau di setting seperti apa? Berapa hari dalam satu cycle kalian mau kasih estradiolnya? Dong, kan udah sering lihat kasus-kasus di poli. Hari 1 sampai 14 itu estradiol 1 miligram, kemudian dilanjutkan 14 sampai 21 Progestin. combine dengan progestin 12 juga. Jadi 1 miligram dari day 1 to day 21 misalnya. Terus 1 minggu terakhir dikombin dengan progestin. Berapa jenis progestin apa yang mau dipilih? Setiap Berapa miligram mau dikasih per harinya sampai 1 minggu? Hah? 2,5 miligram. Ada alasan nggak memberikan 2,5 miligram? karena pertimbangan tadi bahwa progestin itu merupakan anti estrogen, jadi dia harus diberikan juga dalam keadaan low dose supaya nanti efektivitas dari estradiol itu. Jadi artinya kita memberikan sequential estradiol valerat 1 kali 1 miligram dari day 1 to day 21. Terus for the last 7 days we're going to combine with progestin 1 kali 2,5 miligram. Lalu kemudian dibuat pill free interval 1 minggu untuk bikin withdrawal. Gitu maksudnya. Setuju? Kira? Setuju? Progesteron transformation dosisnya tercapai nggak? Kalau Sekarang kita lihat endometriumnya kira-kira gimana, estradiolnya kira-kira gimana. Kita bicara transformation dose, kalau estradiolnya adipol, ya ini yakin nih estradiol, ya. Setuju dengan pemberian combine estrogen, progestin, sequential dengan pill free interval? Kok susah bilang? Ragu ya? Nggak setuju? Atau nggak setuju? Kalian nggak setuju? Estradiolnya menaikin jadi 2 mili. 2 mili. Ada alasan untuk menaikkan? Mengingat progestin tadi bukan dan dia juga sudah Jadi kalau Fitri maunya 2 miligram, progestinnya gimana? Tetap 2,5? Tetap 2,5. Oke, Fitri mau naikin dosis estradiol valerat. Yang lain? Setuju nggak? Ini belum diketok palu. Setuju nggak? Hah? Setuju? Tomo? Setuju yang dinaikkan. Setuju. Cynthia? Nggak setuju. Nggak setujunya di mana?
Makanya harusnya low dose dong kalau misalnya pemberiannya, walaupun dia sudah dalam keadaan high, tapi tetap kita harus tetap bisa. Kamu tetap low dose 1 mg. Oke, nggak apa-apa, si Jamie juga minta 1 mg. Oke, tapi in principle setuju memberikan sequential estradiol dengan progestin, setuju? Charlie? Setuju? 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 Belum juga? Di mana yang nggak setujunya? Nggak mau. Kalau saya belum terlalu paham, tapi kayaknya lebih baik ke estradiol dulu sendiri tuh. Estradiol only. Masalahnya ada rekomendasi dikatakan kalau pasien sudah ada breakthrough, kita nggak boleh hanya estrogen only. Apakah kita akan against itu? Tentunya kalau obat-obatannya di stop nanti dia akan tetap mens apa? Gimana kalau obatnya di stop? Kayaknya nggak akan mens dia. Nggak akan mens dia. Iya. Jadi kan efek breakthrough-nya kan karena dikasih obat kombinasi kan. Oh, kalau dia kombinasi artinya withdrawal. Iya withdrawal. Maksudnya Enggak, kalau withdrawal ini breakthrough atau withdrawal, karena kan oh iya sih. ini harus dipastikan ya. Tapi kalau endometrium sudah bereaksi, maka sekali lagi sebaiknya kita juga tidak memancing terjadinya breakthrough yang unpredictable. Contohnya gini, misalnya saya memberikan low dose estradiol pada tahap pertama penggunaan hormon replacement. Waktu saya melakukan follow up, saya udah lihat nih endometriumnya udah 5 mili. Nah, kalau pada saat sudah seperti itu, saya nggak boleh membiarkan dia terjadi breakthrough secara spontan, karena itu bisa sangat inconvenient buat pasien, dan itu kadang-kala terjadi heavy bleeding. Jadi kalau endometriumnya sudah tebal, even belum ada breakthrough, kita berkewajiban untuk memicu terjadinya withdrawal dengan memberikan progestin. Ya. Berarti dokter kalau kayak gitu follow up-nya itu kita kasih berapa lama kita lihat? Tadi saya katakan, saya biasanya melakukan evaluasi per 6 bulan. Per 6 bulan. Kecuali kalau sebelum 6 bulan dia sudah menyatakan ada tanda-tanda keluarnya fluxus. Nah, ini kan kita harus berikan warning pada pasien. Oke, tapi sekarang kalian setuju nih sekarang bahwa ini harus hormonal treatment dilanjutkan? Wah, kamu belum bisa melihat gesture seorang penguji ya. Ternyata dari semua. Harusnya kalian lihat gesture saya dengan menanya-nanya ini sebenarnya you supposed to be read that ini something fishy nih. Apa? Pengujinya nih ngarahin ke jurang sebenarnya, ke lubang. Cuma gesturnya dia belum bisa nangkap. Jadi gue berhasil ya membawa kalian ke jebakan Batman. Saya sangat tidak setuju memberikan hormon pada pasien ini saat ini. Alasannya, lihat dong foto payudaranya. Pasti kok kamu mentang-mentang endokrin lihatnya cuma hormon aja. Ini yang namanya holistic approach. Ya. Kita nggak tahu, kita aja belum tahu diagnosisnya apa. Dan yang jelas, yang sudah sangat jelas, perubahan itu terjadi setelah terapi hormonal. Jadi jangan memberikan terapi hormonal kalau kita belum jelas ini kasusnya apa. Ya. Coba. Tambah gede nanti. Nah, ya bukan masalah mau gede mau kecil, tapi kita harus tahu dulu ini apa ini. Ya. Jadi saya minta stop semua hormon. Nah, kalau yang ini untuk tadi seandainya ditemukan di awal tanpa ada kelainan ini, berarti kita mulai tadi kan. Oh iyalah, kalau semuanya everything in normal condition, oke, kita akan terapi hormon. Tetap proginovannya 1 mg. Ya, sekali lagi saya nggak akan terlampau into deep apakah mau 1 atau 2. Namanya tailoring. Ya. Ya, namanya tailoring. Silakan yang Tapi believe. itu nanti dokter kasih langsung 6 bulan baru kontrol apa sebulan untuk lihat endometrium?
Enggak, ini kan pasien sudah berada di fase di mana dia sudah pernah experience withdrawal atau breakthrough bleeding. Saya pasti tidak akan memberikan estradiol on. Saya pasti akan tetap memberikan progestin di sini. Seandainya nggak ada kelainan di payudaranya. Nah, iya. Ya, maksudnya tetap pakai yang tadi Saya akan memberikan secara sekuensial Sekuensial. estradiol dan progestin. Cuma perkara 1 atau 2 kalau saya karena susah meneliti ini stage tenornya berapa, karena kan kita nggak bisa lihat areolanya gimana, nipple-nya gimana, ini semua tertutup oleh massa. Jadi kita nggak tahu. Ya, tapi kalau hanya berbekal kepada pemeriksaan ultrasonografi dengan uterus 6 cm3, ya saya masih berasumsi ya ini masih under, belum. Tapi buat saya nggak terlalu penting ya. Artinya ini usia masih 15 tahun ya, ngapain diburu-buru? Kalau menurut saya sih, saya lebih konservatif sih. Ya. Kalau misalnya dia kan udah menstrual, udah masuk fasenya yang menstrual gitu kan. Dengan pemberian dia sekuensial hormonal untuk misalnya nggak ada kasus payudaranya ya, dan kita terus kasih sekuensial hormonal itu untuk kayak organ-organ seperti uterusnya, terus growth-nya itu masih ada kemungkinan untuk bertambah lagi nggak sih? Masih. Sepanjang, makanya saya katakan salah satu strategi kita untuk tetap memaintain sebuah development pada primary sex organ atau secondary sex organ adalah berikan fase estrogen exposure. Kan makanya saya bilang sequential, bukan continuous. Kalau kita memberikannya continuous, seperti contohnya, itu kan paling ngaco kalau kasus amenorrhea dikasih pil KB kombinasi, karena dia sedianya monofasi. Itu paling ngaco sedunia, ya, karena dia tidak memberikan kesempatan estrogen exposure. Kalau kita kembali kepada fisiologi dari menstrual cycle, maka di fase folikular atau di fase proliferasi, maka tubuh hanya terekspos dengan estrogen only kan. Baru di paruh keduanya ada efek progestin untuk menyeimbangkan fase folikular. Nah, disinilah yang harus kita contoh di sini. Cuma dengan modifikasi. Dimana kita bisa lihat pada pasien ini usianya masih muda, ya, payudaranya belum optimum developmentnya, progestin sebaiknya tidak terlampau besar dan tidak terlampau panjang. Jadi exposure kalau kita 21 hari dengan exposure progestin 1 minggu terakhir kan 14 hari atau 2 minggu itu kan estrogen only. Jadi kan artinya di situ kita expecting bahwa target organ itu akan respon tanpa gangguan dari progestin. Progestin kan hanya sifatnya protecting the endometrium. Cuma itu aja. Jadi kali ini pemberian progestinnya dosis. Kita menyesuaikan dengan dosis estradiolnya, bukan as low as possible, tapi kita menyesuaikan dengan dosis estradiol. Kalau kita pakai estradiol yang rendah, ya progestinnya juga jangan terlalu tinggi. Kalau seandainya pasien ini datang ke kita sebelum dapat terapi dari luar, dengan tadi dia 14 tahun terus dia belum menstruasi, dengan kondisi kan juga belum ada efek samping dari hormon, kita kan startingnya dengan estrogen only. Iya, ya, kan? nah, kita kan kembali itu tetap per 1 bulan kita tetap enggak langsung 6 bulan. Ya ampun, gini Sita, coba lihat kapan sih telarki terjadi? Usia 8 tahun. Kapan sih menarki rata-rata terjadi? 12 tahun. 2 tahun setelah CDC bilang sekitar 12 tahun. Ya, jadi coba lihat rentang waktu antara telarki sampai menarki. Makanya saya selalu bilang sama ibu pasien, ya, orang yang normal aja dari sejak pertama kali first exposure dengan estrogen sampai terjadi menarki aja bisa 4 tahun. Jadi kita jangan mimpi pengen memburu-buru
terjadinya menstruasi. Karena buat orang tua itu mereka panik karena anak gadisnya belum menstruasi secara teman-temannya, saudara-saudaranya. Ini buat mereka nih burden, social burden, ya. Sehingga mereka seperti terkesan mendesak dokternya itu buruan bikin anak saya menstruasi. Dan dia kan menstruasi itu adalah titik kulminasi dari sebuah treatment, ya. Dan ini kalian harus pada kasus tipe kayak gini, kan udah jelas ovarian failure kan, udah jelas ovarian failure. Nanti kalian harus bilang bahwa pada saat mulai terjadi menstruasi karena obat-obatan, itu bukan karena sembuh. Makanya saya selalu bilang sama ibu pasien, Bu, mohon maaf ya, ini bukan terapi, bukan pengobatan. Ini adalah mengganti. Karena mindset dari keluarga pasien, kalau udah mens sembuh, karena dokternya selalu bilang ini terapi. Itu pernah terjadi tuh, ya, seorang kasus Turner, ya, udah haid nggak balik-balik, 6 bulan lagi dia balik. Lah, kok baru balik sekarang? Iya, saya pikir anak saya sembuh, ya. Nah, jadi ini how to communicate with the patient ini juga penting, ya. Dan sekali lagi, memang pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya juga pertama-tama saya juga seringkali mendapatkan pasien yang ibunya datang beberapa bulan kemudian, saya baru mengetahui ini pasti gara-gara mungkin ibunya kurang memahami, sehingga makanya saya memperbaiki cara berkomunikasi saya dengan orang tua pasien. Jadi kan tahap ART kan baru tahap 1. Ya, yang tahap 3-nya. Jamie tuh yang udah belajar, coba tanya Jamie. Soal regulation. Yang ketiganya itu hormonal maintenance. Jadi namanya hormonal maintenance. Ya, kalau maintenance itu nggak harus sequential. Kalau maintenance bisa diberikan secara continuous. Pilihannya apa, Jamie? Kalau kamu disuruh maintenance, kalau boleh continuous, tapi mau pakai sikloprogenova fine juga sih. Tapi katakanlah pasien ini have no money to buy sikloprogenova, is too expensive. Ada nggak alternatif yang Mungkin bisa epinestradiol. apa? Pakai? Epinestradiol. Ya sediaannya apa ya? Sediaannya aja Linora udah susah. Katakanlah dia payudaranya udah bagus, haidnya udah reguler, cuma dia bilang, dok, mohon maaf nih sikloprogenova mahal ini, nggak ada yang lain yang lebih affordable. Apa? Kabian darah. Enggak, kalian akan usulin nggak penggunaan pil KB andalan? Vira nggak, geleng-geleng. Imam ngusulin, Khalif ngusulin. Kalau misalnya nggak ada yang lain, Yang untuk ini. Untuk maintenance, enggak. tapi nggak khusus ini. Pil KB andalan? Bukan untuk dia. Buat dia. Kalau gue sih akan gue kasih. 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 Murah. Kenapa nggak boleh dikasih? Kasih. Ya, tapi jangan melewati usia berapa? 40 tahun, karena risiko untuk VTE, risiko untuk cerebrovascular accident dan coronary disease akan meningkat. Ya, kasih, jangan khawatir. Iya, nggak apa-apa. Orang pakai pil KB kombinasi, kenapa takut? Kalau untuk pembukaan seks muda baru tak boleh. Iya, nggak boleh dong, karena kan dia kan inovasi. Tahap 3.
Bila KB andalan kan harganya ya ampun kok. Sih. 200.000. Masa Adalah 2.000. Tapi yang 15.000. ya, jadi tolong saya mau tahu dulu ini kelainannya apa ya. Pastiin dulu. Ya, pokoknya urusan dokter bedah lah ya. Konsul bedah itu. Konsul bedah, lihat apa ini, terus kemudian apakah ini ada related dengan hormon atau tidak. Karena kalau related dengan hormon, nah ini kita sakit kepala. Karena seringkali kan terjadi nih kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya contohnya, saya punya kasus adenomiosis besar. Pasiennya udah early 40, very well educated, ya. Dan kemudian di saat yang sama dia sedang berobat dengan onkologis karena ada massa multiple di payudaranya. Sekarang saya berkomunikasi dengan onkologisnya dengan surat, karena ini onkologisnya bukan di RSCM, di rumah sakit swasta, karena dia mulai dysmenorrhea. Sekarang sikap kamu gimana? Kalau sebagai endokrinologis, pasiennya datang dengan Desire. enggak, dia udah no fertility desire anymore. Ya. No, tapi but basically she's not favor for surgery. Makanya kalau dia favor untuk surgery, gue kasih ke laparoskopis selesai. Ini makanya saya bilang challenge buat seorang endokrinologis. Endokrinologis kan yang di challenge itu adalah bukan surgery ini. Sekarang apa? Kalau dari pengalaman sih kan, kalau yang bagian bedah ya, Ya, gimana? kalau dari bedah itu mereka misalnya ada massa gitu di payudara, gitu. Mereka takut sekali dengan Hormon, kan? hormon itu ada gitu. Bahkan ya kayak udah misalnya udah operasi udah selesai lah, atau bahkan yang dengan PR yang udah negatif gitu, mereka masih tetap juga kasih misalnya kayak letrozol gitu misalnya, untuk menekan kadar estrogen itu serendah mungkin gitu, kalau bisa nggak ada. Nah, jadi kayak kalau pasien ini, kalau misalnya dokter mau kasih dia progestin pun misalnya, di dokter bedahnya nanti pasti dia akan bilang stop semua. Kalau dari pengalaman sih kayak gitu. Saya udah lakukan. Dan dokter bedahnya sama sikapnya. Stop gitu ya. Pokoknya yang namanya estrogen, progestin anti. Nah sekarang makanya saya challenge nih, apa opsinya? Kalau general ini sudah untuk dan regulation semuanya. Good point. Saya sekarang menggunakan agonis. Ya. Nanti mau sampai berapa lama? Genera agonis. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan sama pasiennya, kalau misalnya ini diberikan, maka suatu saat mungkin akan terjadi climacteric symptoms. Pasti. Dan saya tidak mungkin memberikan adback. Iya. Saya nggak mungkin akan memberikan adback. Ya, karena pasti ditentang. Ya. Nah, tapi pasiennya karena udah nggak tahan dengan nyerinya, akhirnya dia mengambil itu. Aku Itu kalau misalnya kita pakai bonus, efeknya kita pakai maintenance dia di 20-30 kayak dosis maintenance menopause. kan dokter bedahnya parno lah, kita nggak mau Setelah itu rendah itu kan kadar di darahnya, tapi memberikan estradiol, valerat atau apapun kan belum tentu terdeteksi, oleh pemeriksaan lab.
kalau sel tumor itu misalnya kita berikan dosis yang rendah pun, misalnya yang pada sel normal tidak ini, dia bisa berespon dengan ini. Nah sekarang gini, saya pernah mendengar kuliah seorang pakar dalam bidang ART, namanya Profesor Albert atau Alfred Mueck. Banyak tulisannya di MUECK. Dia waktu itu bagus banget memberikan sebuah pandangan terkait dengan adanya karsinogenesis. Jadi karsinogenesis ini ada dua kemungkinan. Pertama, memang basically cancer cells itu sudah ada. Tinggal wait for the trigger. Ya. Pada saat triggernya datang, maka sel cancer yang tadinya sangat minority, lambat laun dia mulai become dominant karena di-trigger. Ya, itu yang kemungkinan yang pertama. Yang kedua adalah memang ada transformasi dari normal cells to become malignant cells. Ya, ini tentu secara internal mungkin ada sesuatu pada sel normal ini yang kemudian dia akan bertransform. Nah, jadi ada dua kemungkinan kalau seseorang itu mengalami cancer. Nah, jadi kita nggak bisa, makanya tentu orang onkologis akan takut lah. Gaming Iya, dia nggak mau. Kalau paling dia bilang begini ya, kalau dokter mau kasih ya risiko tanggung jawab. Siapa yang mau? Orang nggak dikasih apa-apa aja cancer. Enggak lah. Tapi menarik tadi waktu Imam bilang, saya juga tadinya terpikir juga untuk memberikan aromatase inhibitor. Ya, cuma sekarang masalahnya aromatase inhibitor ini untuk endometriosis bukan merupakan obat lini awal. Ya kan, lini pertama kan COCP, lini kedua ada progestin, lini ketiga adalah agonis. Dia kan terakhir kalau misalnya tidak ada sesuatu. Sekali lagi ini masih harus didiskusikan. Nah, jadi itu menurut saya hal-hal yang perlu kita benar-benar cermati. Jangan menggunakan kacamata kuda. Pokoknya adenomiosis, kista endometriosis, progestin. Iya kalau semuanya normal. Sekarang kalau ada istilahnya concomitant disease, nah ini yang paling menarik. Sebenarnya kan katakanlah kita bisa ngeblok semua jalur produk estradiol, kita tetap ada sintesis di novo itu ya. Jadi sebenarnya terapi selama ini itu bisa dikatakan sudah optimal karena masih ada otonom produk dari Apakah Jenny pernah baca terkait dengan mekanisme of action dari agonis pada endometriosis? Apakah agonis itu hanya bekerja mengeblok HPO axis? In vitro agonis juga bekerja directly ke endometriotic. Jadi nggak usah khawatir. Cari nanti papernya. Oke. 15 menit terakhir ini aja lah, santai-santai. Makan-makan. Ya. Pasien yang pertama itu yang 15 tahun saya pernah dapat di luar seperti itu. Saya sempat kirim konsul ke SPOD yang konsultan endokrin juga. Tapi kemudian kan beliau mengatakan sebaiknya ke endokrin anak. Jadi waktu itu baiknya saya kalau kita konsultasikan itu. Kalau kita menggunakan peraturan Kementerian Kesehatan, maka yang disebut remaja itu sampai usia 19. Ya. Tapi sekali lagi, kalau maupun ke pediatrik endokrin, kita harus tahu apa targetnya sih. Misalnya contohnya, saya akan berikan ke pediatrik endokrin pada saat saya melihat anak ini short.
karena saya nggak memahami tentang tumbuh kembang. Tapi kalau misalnya anak ini normal-normal aja, saya nggak akan masalah. Saya juga paham kok tentang hormon terapi, dan kesana pun akan ada hormon terapi, kecuali kalau kita mengekspektasi bahwa ini akan ada tata laksana untuk masalah tumbuh kembang. Nah itu lain urusannya, lain urusannya. Ya kalau pendek menurut saya pediatrik endokrin lebih untuk menangani lebih holistik terkait dengan masalah tumbuh kembang, bukan untuk masalah hormon replacement. Kalau dia hanya datang untuk hormon replacement, kenapa kalau kita ini nggak ada masalah, ya kan? Alah, sama-sama ini, sama-sama menikmati tepung. Seminggu di sini. Masih selamat. Gue lihat si Jamie doang yang minta tanda tangan, yang lain nggak pernah. Enggak. Izin ke poli dulu nih. Kita ke poli dulu kan.